Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita berjumpa kembali di mata kuliah Bimbingan dan Konseling Anak Usia Dini di Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini Universitas Kiai Haji Abdul Halim. Nah, pada video kali ini kita akan membahas terkait dengan bidang bimbingan dan konseling anak usia dini. Oke, bidang bimbingan ini bidang yang seperti apa ya? Nah, bidang bimbingan dan konseling bagi anak usia dini ini terdiri dari beberapa aspek. Nah, kita akan bahas di sini. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk mengembangkan tumbuh kembang anak secara optimal dari aspek yang lengkap atau menyeluruh atau istilahnya komprehensif atau istilahnya populer disempurnakan. Oke, kita akan bahas ya. Check it out. Nah, hal yang kita bahas yang pertama yaitu terkait dengan perbedaan antara bimbingan dan konseling. Apa itu bimbingan? Apa itu konseling? Kalau bimbingan sifatnya preventif atau pencegahan. Kalau konseling sifatnya kuratif atau pengobatan. Keduanya apa ya bedanya? Kalau preventif ketika konselor di jenjang PAUD atau guru BK di jenjang PAUD ini memberikan pengembangan atau optimalisasi. Tidak ada permasalahan yang dialami oleh peserta didik. Misalnya, peserta didik ini sudah datang secara tepat waktu, disiplin setiap harinya jam 7 meskipun masuknya setengah 8 atau jam setengah 8 kurang 5 kurang 10 sudah hadir. Konselor di jenjang PAUD bisa memberikan layanan preventif, artinya bisa memberikan motivasi atau penguatan. Nah, itu merupakan suatu upaya dalam proses bimbingan. Sedangkan konseling, misalnya anak usia dini tersebut ini selalu telat, jam 8 baru hadir, setengah 9 baru hadir. Upaya ini yang disebut dengan kuratif atau pengobatan. Perlu diimplementasikan teknik konseling. Nah, ini sudah masuk di poin yang kedua. Ada teknik konseling, ada teknik bimbingan. Nah, kalau teknik konseling dalam jenjang PAUD biasanya kita perlu kolaborasi dengan orang tua. Biasanya, meskipun tidak selalu. Sedangkan bimbingan ini, teknik bimbingan kita bisa dengan bermain, kita juga bisa dengan ala-ala seperti di rumah gitu. Artinya bisa tuh kita ajakin si anak makan bareng waktu snack time. Nah, kita ajak ngobrol untuk menguatkan yang sudah baik. Nah, biasanya bimbingan ini settingnya kelompok. Sedangkan karena konseling ini bisa setting kelompok, bisa setting individual gitu. Oke? Oke, kita bahas terkait dengan bidang bimbingan dan konseling anak usia dini, yaitu materi di inti di video kali ini. Ada 5. Ada bidang pribadi sosial, ada bidang belajar, ada bidang karir, ada bidang keluarga, dan bidang moral serta spiritual. Kita akan bahas di slide selanjutnya ya. Oke. Nah, yang pertama terkait dengan bidang pribadi dan sosial. Loh, ini kenapa loh ada banyak anak? Karena apa? Karena dalam bidang ini merupakan bidang untuk mengupayakan optimalisasi dari aspek pribadi sosial anak yang terkait dengan pribadi, percaya diri, interaksi sosial, empati. Melalui apa? Melalui bisa dengan bermain. Misalnya bermain yang perlu ada kolaborasi. Misalnya apa ya? Kita
lompat tali, oh lompat tali itu sepertinya percaya diri, misalnya bermain, oh bermain kita role playing yang tentunya skenarionya untuk meningkatkan percaya diri, skenarionya untuk meningkatkan interaksi sosial. Oke, kita let's go ke bidang selanjutnya yaitu bidang belajar. Wah, ternyata anak usia dini perlu ya belajar. Iya dong, perlu. Tapi karena mereka dunianya anak-anak, ya belajarnya disisipkan di proses bermainnya. Maka dari itu di bidang belajar ini kita tentunya perlu untuk mengenalkan huruf dengan bermain sambil belajar, mengenal angka dengan bermain sambil belajar, mengenal warna pun dengan bermain sambil belajar. Keseluruhan itu istilahnya yang tren kalistung ya. Kalistung ini boleh nggak diajarkan di jenjang PAUD? Boleh sekali, asalkan dalam konteks bermain gitu. Artinya ya nggak apa-apa diajarkan satu tambah satu dua, 7 ditambah 3 10. It's okay, nggak masalah. Asalkan tidak sistemnya tidak drilling ya. Gitu. Nah, selanjutnya di bidang karir. Ternyata bidang karir itu sudah masuk pada pimpinan konseling anak usia dini. Iya, artinya ada beberapa modul yang kita anggap sebagai layanan atau salah satu dari layanan bimbingan dan konseling. Nah, misalnya ini kita harus mengarahkan si anak oh dari dokter jadi polisi wanita atau polisi pengusaha dosen atau guru pemadam kebakaran ataupun menjadi seorang petani dan ada beberapa profesi yang lainnya itu kita perlu kenalkan pada mereka sebenarnya ranah ini merupakan ranah dari bimbingan dan konseling atau konselor di jenjang PAUD. Meskipun dalam realitanya ya beberapa satuan pendidikan yang notabene pengenalan profesi ini disampaikan oleh guru tanpa dampingan konselor atau guru BK di jenjang PAUD. Oke, bidang selanjutnya yaitu bidang keluarga. Wah, ada ya anak usia dini, kita perlu membahas terkait dengan keluarga bagi seorang konselor PAUD atau pendidik PAUD. Iya, karena apa? Karena pendidikan yang utama dari seorang anak usia dini atau peserta didik di jenjang PAUD itu di ruang lingkup keluarga. Peran orang tua ibu dan ayahnya tidak bisa digantikan oleh seorang seorang guru. Maka dari itu guru di jenjang PAUD perlu memahami atau perlu mengupayakan bagaimana sih em, mengupayakan keluarga yang harmonis, bagaimana sih adanya peran ibu dan ayah yang tidak hilang. Perlu itu ditelaah. Nanti di bahasan sebenarnya di pertemuan yang kedua di mata kuliah ini kita juga akan membahas identifikasi masalah. Nah, dari situ kita akan tahu keluarga yang harmonis atau keluarga yang broken home. Dari situ kita juga akan tahu apakah peran ibu ini hilang atau ada. Nah, peran ayah ini ada atau hilang. Nah, dari suatu proses identifikasi layanan bimbingan dan konseling. Perlu tahu menjadi seorang calon guru di TK, RA, atau KB yang di jenjang PAUD. Nah, bidang yang terakhir yaitu bidang moral dan spiritual. Oke, bidang moral dan spiritual ini otomatis berkaitan dengan masyarakat,
dan nilai-nilai keagamaan. Hal yang menjadi contoh yaitu ucapan yang sederhana tapi sulit dilakukan ketika lingkungan atau diri sendiri tidak dikuatkan. Nah, karena ini bahasanya terkait dengan anak usia dini, tentunya lingkungan harus mendukung terkait dengan ucapan, mudah mengucapkan terima kasih, mudah mengucapkan maaf, mudah mengucapkan tolong. Itu merupakan suatu bidang atau suatu eh, value, nilai yang harus ditanamkan sejak dini. Tugasnya siapa? Sebenarnya tugasnya dari konselor PAUD. Yang kedua, misalnya ini terkait dengan spiritual. Biasanya saya yakin di setiap jenjang PAUD, satuan pendidikan jenjang PAUD, baik itu TK, RA, Insya Allah pasti sudah diterapkan bagaimana sih ketika kita mau snack time atau makan siang, berdoa sebelum tidur. Nah, untuk berdoa sebelum berdoa sebelum makan. Nah, untuk berdoa sebelum tidur ini tentunya ya orang tua yang biasanya menemani untuk tidur. Begitu, itu merupakan suatu upaya yang harus diimplementasikan oleh pendidik, pendidik di jenjang PAUD. Oke, begitu saja terkait dengan video kali ini bidang bimbingan dan konseling anak usia dini. Nah, bidang bimbingan dan konseling anak usia dini eh, jangan lupa ya, tentu harus selalu didukung oleh keluarga. Meskipun yang implementasikan guru. Bye bye.